Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman dengan judul Kecanduan Firman Tuhan. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Vena dan Arido. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Yesus cintaku dan Yesus cinta kau. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita mau dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat bersuka cita. Sekali lagi Kak Tini mau mendorong semangat beribadah ya. Di masa pandemi, walaupun kita belum bisa kumpul, Tuhan melihat hati ya. Bagi anak-anak yang rindu, duduk diam melihat kakak-kakak sekolah minggu menyampaikan firman, belajar. Adik-adik itu luar biasa harta karunnya. Adik-adik tahu itu harta karun ya, belajar firman, beribadah tuh mendapat harta karun. Baik, adik-adik ini baca judul firman kita hari ini adalah kecanduan firman Tuhan. Dikirain kecanduan HP, udah sensitif aja ya. Kecanduan firman Tuhan adik-adik. Bisa adik-adik orang-orang ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar mau belajar firman, kecanduan. Katanya itu udah termasuk orang yang kecanduan. Sehari aja kayaknya kalau lewat nggak belajar Alkitab, itu ada perasaan rugi besar bener-bener ya.
rugi. Kayaknya waktu berlalu begitu aja. Sayang adik-adik ya. Nah, jangan kita kecanduannya ini. Aduh, nggak dapat apa-apa adik-adik, ngumpulin apa? Poin. Ya, permainan game-game, Mortal Kombat, atau apa yang sekarang Kartini juga nggak ngerti lah. Ya, yang baru-baru mainannya. Ngumpulin poin. Masih kalah, belum menang, penasaran, besok pokoknya mesti kalahin lagi itu musuhnya. Rugi adik-adik, dapat apa dari dia ini, permainan ini ya. Nah, sekarang kita mau belajar supaya kita kecanduan firman Tuhan. Kecanduan yang, pokoknya kalau nggak nulis ayat, nggak baca ayat, nggak belajar firman Tuhan, ada satu perasaan rugi besar seperti kehilangan uang atau kehilangan barang ya. Nah, jadi judulnya kecanduan firman Tuhan. Ya, ayat-ayatnya Kartini bacain Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban Tauratmu. Jadi mata kita disingkapkan. Jadi sebenarnya kalau kita lagi kecanduan gini, sebenarnya lagi diselubungi adik-adik sama iblis ya. Supaya ngelihat ginian terus ya. Kalau singkapkan, dibuka selubungnya ya. Singkapkan Tuhan selubung ini supaya aku ngelihat ini jelek mainannya, bukan HP-nya. HP itu berguna sebenarnya. Di dalam ini juga banyak aplikasi firman kan. Adik-adik bisa belajar dari sini ya. Terus Mazmur 119 ayat 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi sebenarnya hati kita tuh susah ngerti Alkitab adik-adik ya. Alkitab tuh nggak gampang loh. Belajar Alkitab adalah suatu pekerjaan yang berat ya. Kartini ngerasain berat sekali belajar Alkitab. Jadi kalau kita baca sekedar Alkitab doang, cuma baca doang, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau nyelidiki, seperti kita masuk ke hutan rimba. Adik-adik kalau masuk ke hutan, belok sini ada jalan lagi, belok situ ada jalan lagi, belok situ ada jalan setapak, belok situ ada sungai, belok situ. Nah, itu ketemu gituan adik-adik kalau belajar Alkitab. Jadi kita kaya luar biasa ya akan hikmat Tuhan. Mazmur 119 ayat 37 ayat berikutnya, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Lalukan mataku. Jangan mataku ini jangan ke sini terus Tuhan. Lalukan. Hanya Tuhan yang bisa melalukan mata kita. Kita nggak bisa adik-adik. Kita udah kecanduan ngelihat ginian. Anak-anak zaman sekarang ini lebih berharga dari Alkitab. Tapi hari ini Kartini mau kasih tahu adik-adik, kalau masih kecanduan adik-adik akan tertinggal benar-benar. Tertinggal pada hari kedatangan Tuhan. Lebih mengasihi ini daripada firman Tuhan. Ya dikit marah boleh ya adik-adik ya. Habis adik-adik udah kecanduan sih. Sekarang Kartini mau nasihatinnya serius. Jadi janganlah adik-adik ya. Lalukan mata kita ya. Nah, jadi intinya firman hari ini adalah firman jangan cuma dibaca doang, sekilas ya. Nah, misalnya dibaca nih udah baca kok, misalnya udah lihat aplikasi baca udah. No nggak begitu. Tuhan nggak berbicara apa-apa kalau kita bacanya kayak gitu ya. Karena kalau bacanya sekilas sambil lewat atau sambil jalan, Tuhan tidak mengubah kita. Firman itu tidak mengubah apa-apa. Firman harus dirindukan, benar-benar dibutuhkan, dihauskan, dirindukan, dituntut, ya, dikejar, dicari sampai seperti kita cari kolong-kolong kalau ada barang hilang. Harus setiap hari. Nggak bisa sekali aja, besok sebulan lagi, nggak lagi. Nggak bisa, setiap hari, ya. Firman harus dicandukan. Itu timbul nanti adik-adik dari hati adik-adik sendiri ya. Nah, Kartini mau mengajar mengapa orang tidak menghargai, tidak mencatat firman. Karena dianggap Alkitab itu cuma buku doang. Padahal Alkitab itu adalah
Tuhan Yesus, firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Firman adalah Yesus, ya, yang menjadi firman. Allah menjadi manusia. Sama, Tuhan Yesus adalah firman. Jadi kalau adik-adik merindukan firman, adik-adik sama merindukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu firman. Firman yang tertulis di Alkitab. Tapi itu dia Tuhan Yesus sendiri, ya, nafasnya sendiri Tuhan Yesus. Nah, kenapa orang tidak menghargai, tidak mencatat? Karena ya itu tadi, tidak tahu kalau firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus nggak peduli, sebentar lagi dunia ini mau selesai. Udah mau selesai loh adik-adik, ya. Udah 2000-an kita, ya, udah ada timingnya kan, Tuhan sudah ada deadline-nya, dunia ini akan selesai. Terus adik-adik nggak peduli, bodoh amat, mau selesai kayak mau enggak, pokoknya aku masih main ginian. Aduh, celakalah deh pokoknya adik-adik kalau yang masih kayak begini nih, zaman sekarang masih belum bisa ngontrol waktu dan kecanduannya, celaka loh adik-adik, ya. Harus mulai diatur. Terus tidak peduli sebentar lagi Tuhan datang. Itu juga anak yang seperti ini mengerikan sekali, ya. Udah nggak mau tahu Tuhan datang sebentar lagi. Pokoknya aku asik sama diri sendiri, ya. Bahaya sekali. Kemudian tidak takut hukuman 1000 tahun. Adik-adik hati ini punya gambar. Orang dihukum 1000 tahun itu bukan di neraka, ya. Kalau yang memenuhi syarat terangkat, dapat pahala, dapat mahkota, itu 1000 tahun bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Itu indah adik-adik. Kerajaan yang luar biasa damainya. Nah, yang tertinggal, maksudnya yang tidak dapat pahala, yang tidak bersyarat masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dilempar ke tempat yang 1000 tahun juga, tapi disiplin. Di dalam Korintus dikatakan diselamatkan seperti dari dalam api. Ya, modelnya kayak gini adik-adik. Ya, kalau Kartini ketemu gambarnya, kira-kira modelnya kayak gini, di tempat yang seperti api, tapi ini bukan neraka, dia disendirikan, didisiplinkan. Kalau adik-adik kecanduan HP, di sini Tuhan tidak memberi sedikit pun kesempatan adik-adik untuk main HP. Di sini adik-adik akan didisiplinkan untuk membaca firman 1000 tahun. Kalau adik-adik nggak bisa mengampuni, di sini didisiplinkan 1000 tahun mengampuni. Kalau adik-adik masih memandang muka adik-adik, ya, masih memandang teman adik-adik bodoh, pintar, kaya, miskin, di sini di tahun 1000 tahun diajar Tuhan untuk mengasihi semua orang sama di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi mengerikan adik-adik. Di satu sisi yang 1000 tahun bersama Tuhan itu bahagia sekali, memerintah. Satu sisi yang 1000 tahun tidak dapat mahkota, hidupnya asal-asalan, yang tadi Kartini bilang, nggak menghargai firman, nggak peduli Tuhan datang, nggak peduli sebentar lagi dunia ini selesai, nggak takut hukuman. Ya, ini tempatnya di sini adik-adik, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mencatat, menulis ayat, ya. Sebentar Kartini jelasin di sini, tapi Kartini mau kasih tahu. Kalau belajar menulis ayat atau Alkitab bukan untuk sekedar dibaca, bukan sekedar asal-asalan aja. Aku udah baca kok, ya. Kayak adik-adik lihat di jalanan lewat ada spanduk, ya kita lihat baca aja gitu, ya. Itu namanya sekedar baca. Tetapi firman bukan untuk sekedar dibaca, sekedar aja. Membaca Alkitab adalah pekerjaan yang sangat serius, perlu waktu, bisa berjam-jam adik-adik, dan tekun. Sama, ini juga berjam-jam adik-adik kalau main. Tapi kalau orang yang udah kecanduan Alkitab, baca Alkitab tuh bisa berjam-jam adik-adik, ya. Wah, luar biasa senengnya. Terus kalau males gimana, Kak? Ya, males baca. Harus berdoa. Nah, kan Yesus sudah di dalam. Roh Kristus sudah ada di dalam, bukan di luar loh Roh Kristus. Roh Kristus di dalam. Minta Roh Kristus yang menghidupkan adik-adik untuk
mencintai membaca firman, itu nanti tumbuh, ya. Jadi nggak minta didoakan lagi, buat apa adik-adik doain kalau adik-adiknya sendiri nggak minta, nggak punya kerinduan. Kalau adik-adik sendiri punya kerinduan, adik-adik minta ya, Roh Kristus yang di dalam. Roh Kristus di dalam aku tahu bisa menghidupkan aku menjadi sangat merindukan firman Tuhan. Istilahnya kecanduan firman Tuhan. Jangan baca Alkitab tanpa tujuan mau berubah. Ya, kalau nggak mau berubah, ya buat apa baca Alkitab? Ya, kalau kita nggak mau ketemu Tuhan, buat apa panggil Dia Tuhan? Ya nggak? Kita memanggil Dia Tuhan Yesus karena kita mau hidup bersama selamanya. Kita mencintai Alkitab karena kita mau berubah. Ya, yang kelima, jangan baca ayat tanpa baca ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, kalau di Alkitab itu kan satu ayat ada ayat 1 sampai 10, ya adik-adik, kita baca ayat misalnya kita dikasih ayat 4, kita baca ayat 3, 2 dan 1-nya. Itu bicara apa? Ya. Terus bawahnya masih ada ayat ke-6, 7, 8. Baca satu perikop namanya itu. Kalau 1 sampai 8 itu satu perikop. Baca itu. Jadi jangan baca satu aja adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau baca, mau belajar yang namanya benar-benar itu baca satu perikop dari 1 sampai 16 atau 1 sampai 23 biasanya ya. Nah, jadi kita baca secara keseluruhan. Jangan baca ayat dipotong kalau ada komanya, adik-adik. Misalnya adik-adik baca ayat koma, nah itunya adik-adik komanya enggak. Misalnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini orang baca belakangnya, kebalikannya. Semuanya ditambahkan. Kepengen berkatnya doang. Kerajaannya nggak dicari. Ya, depannya nggak dibaca. Bacanya belakangnya. Nah, baca keseluruhan satu ayat. Ada koma, baca koma belakangnya. Kita baca Alkitab utuh, atas dan bawah, full. Kalau belajar ya itu namanya ya adik-adik ya. Nah, jangan menafsirkan, mengartikan ayat dengan pengertian sendiri. Kalau kita nggak ngerti ya, kita harus tanya ke kakak-kakak yang sudah kerohaniannya sudah baik ya, yang bisa menjelaskan arti ayat yang kita baca. Jangan tafsirin sendiri adik-adik ya. Misalnya kan ada tuh ayat, jika seorang tidak membenci orang tuanya, maka engkau tidak dapat mengikut aku. Lebih baik aku benci deh mamaku, aku mau ikut Tuhan Yesus. Nah itu mesti tanya kakak rohani. Ayatnya nggak mengajar begitu sebenarnya. Kata membenci itu nggak letterleks membenci dalam pengertian nggak suka ya. Artinya ayat itu mengatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan, Tuhan ada di nomor 1, orang tua di nomor 2 gitu. Jadi nomor 1-nya Tuhan ya. Jadi itu kata membencinya bukan membenci negatif ya. Nah, kemudian catat ayat yang sudah diajarkan. Nah, kita coba lihat adik-adik ya di papan ya. Ini kata candu yang Kak Tini kasih contoh hari ini adik-adik ya. Kan kita judulnya kecanduan. Kalau anak-anak sekarang kecanduannya ini. Sekarang kita belajar negatifnya kecanduan itu di Alkitab itu apa ya. Yang Alkitab katakan orang kecanduan seperti ini, kayak adik-adik ya, suka dari pagi sampai malam main game. Nah, kita cari persamaan kata itu bisa kita dapat di buku kamus sinonim atau di konkordansi juga. Nah, ini buku konkordansi Alkitab. Adik-adik bisa buka di C ya, cari candu. Nah, ada lagi candu, kalau di sinonimnya candu itu di kamus biasa ya, sinonimnya kata candu itu bisa juga berarti mabuk, nafsu, foya-foya, diperbudak, ditawan, kemauan diri sendiri yang kuat, diculik jadi budak sesuatu,
menukar Allah dengan sesuatu yang sia-sia, dibutakan oleh ilah atau dewa-dewa zaman. Itu kata candu, adik-adik. Ya, arti dari candu itu banyak. Ya, dia mabuk, nafsu, foya-foya, diperbudak, diculik, ya, menukar Allah dengan yang sia-sia, dibutakan. Nah, ayatnya kata mabuk. Nah, di sini ada di konkordansi, di aplikasi adik-adik juga ada di HP. Cari kata mabuk. Nah, itu banyak ayatnya. Nah, cari yang sesuai adik-adik mau adik-adik diberkati dari ayat itu. Adik-adik merasa diubah dari isi ayat itu. Misalnya, kata mabuk di Efesus 5 ayat 16 dan 18. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kak, aku nggak minum anggur, Kak. Gitu. Nah, pengertian anggur ini di Alkitab adalah anggur yang memabukkan sesuatu. Jadi bukan sekedar anggurnya yang ditekankan. Mabuk apa, adik-adik? Jadi kalau kita ganti, janganlah kamu mabuk oleh HP-mu. Seperti itu kira-kira ya. Anggurnya diganti dengan sesuatu yang membuat adik-adik jadi mabuk. Ya. Nah, kata mabuk negatifnya ini ya. Jadi jangan membuat adik-adik jadi mabuk dengan HP, karena itu menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu penuh dengan roh, menuruti roh. Kalau adik-adik menuruti roh Allah, pasti adik-adik ingin baca Alkitab, belajar. Nah, ini caranya seperti ini, belajar Alkitab. Caranya seperti ini yang Kartini ajarin. Jadi adik-adik cari kata mabuk di konkordansi atau di aplikasi HP. Cari kata mabuk, adik-adik tulis di buku tulis mabuk. Nah, banyak ayatnya adik-adik di sini. Ya, misalnya tulis. Kenapa harus ditulis adik-adik? Sebab nulis sama membaca tuh beda adik-adik. Ya, kalau kita nulis, tangan kita ikut. Satu-satu kata-kata kita tulis. Dan otak kita mencerna apa yang kita tulis. Ada satu kata yang kita tidak ngerti, itu langsung kita timbul dalam pertanyaan di otak kita. Ya, aku nulis ini, aku nggak ngerti ayatnya. Aku mau nanya nanti sama kakak. Atau aku cari aplikasi lagi di HP-ku, cari kata ini aku nggak ngerti. Kalau mau lebih tepat lagi, belajarnya sama kakak rohani ya. Nah, kalau nulis kan pelan-pelan satu-satu. Kalau membaca cepet adik-adik. Ya, itu ada orang menganalisa kalau kita membaca, nih adik-adik ya, nggak sampai 1 detik kita bisa membaca 2-3 kata. Ya. Jadi nggak sampai 1 detik. Kita bisa baca 2 atau 4 deh. 2, 3, 4 kata. Nah, tapi kalau menulis 1 kata, kita perlu beberapa detik. Beda adik-adik. Ya. Jadi mencatat itu membutuhkan waktu. Jadi belajar memang membutuhkan waktu ya. Nah, yang kedua, nafsu. Efesus 4 ayat 20, kamu telah belajar mengenal Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, yang belum kenal Tuhan, harus meninggalkan manusia lama kamu, yang menemui kebinasaan. Jadi adik-adik kalau candu itu membuat kita binasa sama nafsu kita. Ya, jadi candu itu selain membuat kemabukan, candu ini jadi mabuk. Mabuk loh adik-adik, ini dibilang mabuk ya. Kedua, kebinasaan yang dituai. Hasilnya bukan poin, bukan menang, bukan jago main HP, nggak ada yang nguji itu, hasilnya kebinasaan. Kalau main game ya. Nah, berfoya-foya, tentu 2 Petrus 2 ayat 10 berkata, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Jadi pemerintahan Allah punya aturannya. Pergunakan waktu. Tapi adik-adik gunakan waktu yang nggak baik. Main ginian ya. Jadi menghina pemerintahan Allah. Jadi kata candu, kecanduan HP itu adik-adik menghina pemerintahan Allah. Jadi kita belajar di sini adik-adik. Kalau adik-adik main gini,
secara tidak langsung adik-adik sudah menghina, mengejek, melecehkan kerajaan Allah. Karena apa? Kita hidup di kerajaan Allah nggak begitu seharusnya. Jadi warga kerajaan Allah nggak kecanduan HP. Jadi yang kecanduan HP ada di warga kerajaan Allah bukan? Bukan. Dia bukan warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah orangnya nggak kecanduan HP ya. Nah, di sini lebih parah lagi. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Wah, adik-adik kalau dikatain gini marah. Sama dengan hewan yang tidak berakal. Tetapi Alkitab berkata kalau orang yang berfoya-foya sama dengan mabuk, ya. Nah, itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Udah hewan nggak berakal lagi, ya. Nah, kemudian dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda dan mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama dengan kamu. Jadi ngeri loh adik-adik, kecanduan HP ini di Alkitab dikatakan mabuk, berhawa nafsu, upahnya kebinasaan, menghina pemerintahan Allah. Terus itu juga di sini dibilang sama dengan hewan yang tidak berakal. Terus di sini dibilang sama dengan kotoran loh adik-adik. Ya, kalau kecanduan HP sama dengan kayak begitu. Artinya di sini memang nggak ada tulisan HP, tetapi kata anggur ini mengartikan sesuatu yang membuat kita mabuk. Sekali lagi, kata anggur adalah menandakan sesuatu yang membuat kita mabuk, ya. Kemudian menukar Allah dengan barang pujaan. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkannya kemuliaan, menukarkan kemuliaannya. Umatku, berarti anak-anak Tuhan. Ada yang menukar Tuhan dengan barang pujaannya. Ya, sekali lagi kalau kita kecanduan HP, kita menukarkan Allah dengan HP itu. Jadi adik-adik mau pilih Allah sama HP, aku pilih ini. Allah, goodbye. Itu sebenarnya ayat ini berkata itu. Ya, ini serius loh adik-adik. Kita kan mau belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu serius. Ribuan serius, ya. Kalau air mendidih 100 derajat kan, ini 1000 derajat seriusnya, ya. Nah, berhala, Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Kita ganti HP, kata ini adik-adik, ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan HP mereka. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan permainan HP mereka. Kita ganti adik-adik. Ini kita namanya belajar adik-adik, ya. Baca Alkitab jangan sekedar belajar. Kita ganti kata-kata ini dengan sesuatu yang membuat kita menjadi budak. Budak, hamba, atau ala-ala dunia. Galatia berkata, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan. Berarti kita sendiri yang menyerahkan diri, memperhambakan. Nih, jadikan aku hamba. Memperhambakan kan seperti itu. Jadikan aku hamba. Menyerahkan diri, ya, kepada HP kita, ya, kepada HP kita yang bukan Allah, game terutama, ya. Nah, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Nah, ini juga ada orang yang udah mengenal Allah, udah rajin, bisa kecanduan lagi adik-adik. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ini kita belajar mamanya adik-adik, ya. Jadi kita tahu hal-hal yang rahasia di dalam Alkitab, ya. Jadi jangan kita bilang kecanduan HP itu nggak ada apa-apanya. Ini bahaya kalau menurut Alkitab. Sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena ini Kartini catatnya banyak sekali adik-adik, ya. Nah, roh-roh dunia yang miskin itu kosong, ya. Mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Kita mau nggak kita diperbudak lagi sama HP lagi. Udah rajin-rajin baca Alkitab, bisa kita diperbudak lagi kalau lemah, ya. Kita harus berjaga-jaga. Kemudian ditawan, dipenjarain. Hati-hati supaya jangan ada orang menawan, memenjarakan kamu dengan filsafat yang kosong.
dan palsu menurut ajaran turun-menurun, dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, menawan, memenjarakan ajaran turun-menurun. Ya, ini sebenarnya ajaran turun-menurun dari dulu. Tetapi di zaman kita, di zaman yang sudah abad 20 ini, ajaran ke teman-teman yang masih muda itu ajarannya apa? Main HP, ya, punya HP, beli HP. Jadi dianggap ini adalah filsafat kosong, roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Ini bahaya loh adik-adik. Sekali lagi Kartini katakan, kecanduan main HP itu di dalam Alkitab itu mengerikan akibatnya, ya. Dibutakan kesenangan zaman. 2 Korintus 4. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Buta adik-adik. Buta adik-adik. Ya, kalau dari pagi sampai malam ini dilarang marah, adik-adik tuh udah buta, sudah buta. Alkitab mengatakan, kamu buta, kamu tidak bisa melihat aku, kata Tuhan. Kalau gimana mau ketemu Tuhan? Kalau ditanya sama kakak rohani, mau ketemu Tuhan nggak? Mau. Kalau diangkat, mau nggak? Mau. Mau ketemu Tuhan di surga, hidup selamanya nggak? Mau. Tetapi kalau dilarang main ini, marah. Itu kakak Tini bilang, orang yang pikirannya nggak nyambung. Ya, nggak sadar dia ngomong seperti itu adik-adik. Ya, jadi cuman mau aja sama Tuhannya, tetapi perubahannya nggak mau, itu percuma, ya, percuma. Harus berubah, ya. Nah, dari sekian ayat-ayat ini yang adik-adik sudah catat, ini kita belajar bikin kesimpulannya. Jadi kalau kita kecanduan, kita buang waktu sia-sia. Pertama itu. Kedua, ya, kalau kita jujur benar-benar cinta Tuhan, kita harus matiin hawa nafsu kita. Ya, udah matiin benar-benar. Belajar adik-adik. Usahakan belajar, ya, perjuangkan, ya. Kemudian ketiga, berfoya-foya. Ini kan pakai duit adik-adik, ya. Beli kuotanya, beli pulsanya, habisin uang, habisin waktu, kesempatannya hilang. Kemudian menukar kekekalan. Tadinya adik-adik bisa hidup kekal bersama Tuhan, ya ditukar dengan kesenangan kayak gini sesaat, ya. Tiap hari main, bercengkrama dengan HP, dengan berhala. Tiap hari bikin sakit hati Tuhan. Tiap hari bikin sakit hati Tuhan. Waduh, ngeri banget adik-adik. Ini kesimpulan dari ayat-ayat ini, ya. Memperbudak diri dengan sesuatu yang merugikan masa depan. Sehingga bermain-main dengan hal-hal yang miskin. Main game tuh miskin, membuat adik-adik miskin. Udah-udahnya ditanya dapat apa, adik-adik juga nggak bisa jawab. Dapat apa? Poin. Buat apa poin? Bisa beli apa dengan poin? Terus adik-adik menang, nonjok orang, kepalanya putus, seneng. Ya kan? Kan mainannya kan kayak gitu semua. Terus yang perempuan, pengen punya lipstik ini, bulu matanya panjang. Terus pengen punya baju seperti ini. Terus buat apa? Apalagi lagi pandemi, lagi nggak kemana-mana, ya. Nah, terus dipenjara oleh iblis, ya, kesenangan dunia, diseret-seret seperti binatang. Ya, adik-adik kalau Kartini gambarin, ini ada rantai, adik-adik diikat sama iblis, lehernya iblis yang bawa HP-nya, adik-adik tinggal ditarik-tarik seperti itu. Diseret-seret seperti binatang adik-adik. Dibutakan oleh kesenangan, ya. Jadi bahaya adik-adik. Kalau mau belajar benar-benar, coba cari kata yang adik-adik rindukan, adik-adik mau bertobat. Misalnya berhala, ya. Nah ini adik-adik Kartini kasih PR, ya. Tulis, ya, di rumah. Nah, oke, ya. Ini kata berhala. Adik-adik nanti tulis, isi ayatnya pelan-pelan di buku tulis. Ini yang berhala. Kemudian ini tentang orang bodoh yang tidak mau dinasehati. Dan satu lagi, yang tidak menghormati orang tua. Ya, ini kasih PR buat adik-adik. Tulis di buku tulis. Satu pelan-pelan.
Kalau ada yang tidak mengerti, tanya kepada kakak. Ya, 2 ini dulu. Ya, 2 ini PR untuk adik-adik, belajar Alkitab. Tulis pelan-pelan. Belajar tuh yang serius, ya. Nah, dengan adik tulis pelan-pelan, adik-adik sudah meletakkan HP sekian lamanya. Karena adik-adik menulis. Ya. Ya, kalau adik-adik mau belajar kata-kata, cari di aplikasi ini. Misalnya adik-adik nggak ngerti kata budak. Budak pengen tahu kata budak tuh apa? Ada di sini, ya. Budak tuh apa sih gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, ya, Kartini sangat mendukung adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Belajar. Kartini setiap hari belajar. Dari usia muda sampai usia seperti ini, Kartini nggak mau berbohong kepada adik-adik. Kartini bilang, belajar Alkitab itu adalah menemukan harta karun. Ya, harta karun yang luar biasa tak ternilai. Itu kehidupan harta karun kita. Belajarlah Alkitab. Belajarnya seperti ini. Jangan sekedar baca. Jangan cuma ngelihat ayat, 1 ayat baca udah tutup. Tidak. Cari satu kata yang adik-adik rindukan. Misalnya candu atau kata terikat, ya, atau kata penjara, atau kata nafsu, ya, kata marah. Nah, itu mulai adik-adik tulis. Di mana adik-adik menemukan kata-kata itu? Di ayat-ayat mana? Sesudah adik-adik tulis, nah adik-adik kasih warna, ya, dilingkarkan kata-kata yang memang ditegur oleh Tuhan untuk adik-adik, ya. Tuhan yang menegur adik-adik dilingkar-lingkarin seperti ini. Kemudian adik-adik kesimpulkan di seperti ini, dan adik-adik baca berulang-ulang setiap hari, setiap saat. Kalau saya mabuk kecanduan main HP, ini akibatnya. Dan adik-adik harus ingat itu. Dan berubah, tinggalkan ini semua. Dan itu akan membuat adik-adik memiliki harta karun. Nah, itu pelajaran hari ini adik-adik, ya. Jadi kita belajar adalah Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri, itu adalah harta karun kita, ya, kehidupan kita. Belajarlah adik-adik, ya. Kartini kasih semangat buat adik-adik. Ayo belajar Alkitab. Lepaskan dulu ini, taruh dulu, ya, setiap hari. Ini menulis ini bisa berjam-jam loh adik-adik, ya. Apalagi kalau adik-adik mencari arti ayat-ayatnya. Sama dengan main ginian. Jadi adik-adik bisa meletakkan ini berjam-jam, ya, tanpa adik-adik nganggur, tanpa adik-adik nongkrong. Jadi adik-adik punya kerjaan, mencatat Alkitab, belajar. Amin. Amin. Ya, mari kita gunakan waktu karena hari-hari ini sudah dekat Tuhan mau datang. Haleluya, ya, kita doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah pelajaran minggu ini membuat kami semakin mengerti betapa firman yang kami baca itu harus benar-benar serius kami pelajari. Kata demi kata kami catat. Kalau ada yang tidak mengerti, Bapa, kami mau telusuri, kami mau tuntut sampai kami mendapatkan harta karun dari pembelajaran Alkitab kami, Tuhan. Sehingga kami kaya akan hikmat-Mu, kami kaya akan pengetahuan Alkitab, kami kaya akan isi hati-Mu, kami kaya, Tuhan, akan perasaan hati-Mu, Tuhan. Itu yang kami rindukan, kami memiliki ini. Tuhan, lalukan mata kami dari HP kami. Jauhkan sejauh-jauhnya dari permainan game yang membohongi kami ini, Tuhan. Tuhan, pertobatkanlah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah minggu ini membuat kami berubah, sehingga di minggu-minggu mendatang kami bisa meletakkan HP kami berjam-jam, dan kami beralih kepada Alkitab, firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Ibadah kita akan bahas tentang
menghitung hari. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!